Besar kasih Allah, dia jadi manusia atau dia menganugerahkan kepada menganugerahkan itu menjadi atau memberi. Nah, sekarang saya tanya, anak yang tunggal itu Anda memahaminya apa? Iya. Mau dia anak tunggal, anak bungsu, gimana? Sebentar, mau dia anak tunggal, anak bungsu, saya nggak tanya secara biologis. Namanya menganugerahkan itu dia yang menjadi atau memberi? Memberi. Oke, di mana dia menjadi? Menjadi. Ya memberi artinya apa? Apa? Menjadi. Apa? Memberi artinya menjadi. Memberi artinya menjadi. Menjadi. Ya, maksudnya dia menjadi manusia untuk apa? Gitu, kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Apakah dia menganugerahkan itu artinya dia menjadi? Bukan masalah supaya, bukan masalah supaya, bukan masalah supaya, bukan masalah untuk apa. Kita kesini dulu nih. Tuhan jadi manusia. Tuhan jadi manusia. Poinnya Tuhan jadi manusia. Dalilnya mana? Bukan supaya apa untuk apa, bukan. Di dalam Yohanes 3:16, di dalam Yohanes 3:16, ya silakan, silakan. Firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu ayatnya. Kalian ini sudah nggak pakai akal sehat dalam memahami konteks dan teks kalimatnya. Ya, dijawab dengan akal sehat. Anda bilang nggak akal sehat. Saya jawab. Kalian 2 lawan 1. Coba satu-satu. Saya bisa 6 lawan 1 bisa, tapi giliran gantian. Kalau sekaligus dua-duanya saya bingung mau yang mana. Oke? Sekarang di dalam Bibelmu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia anugerahkan anaknya yang tunggal. Kita nggak bahas anak ini biologis, kenapa anak tunggal, bukan itu yang dibahas. Yang kami bahas, dia menganugerahkan. Nah, kata menganugerahkan ini dia menjadi atau dia memberi? Ayo, dia menjadi atau dia memberi? Silakan, salah satunya jawab. Menganugerahkan artinya dia memberi. Nah, dia memberi. Memberinya itu harus seperti apa dulu, bro? Itu yang perlu Anda pahami. Prosesnya apapun itu, intinya dia memberi. Nah, mau begini, contoh begini, contoh. Saya dengarkan. Harus melalui Maria mengandung, itu prosesnya. Itu makanya teknis. ketika dia di dalam kandungan Maria, itu teknis. Itu berproses seperti intinya diberi. Makanya gini, saya bisa ayat kasih 14 itu sudah dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dengar, saya kasih analogi ya. Saya mau memberi kingdom makan. Prosesnya teknisnya banyak. Bisa saja saya kasih Anda uang, Anda beli makan. Bisa saya kasih Anda bahan masak makanan, Anda masak. Itu proses teknis. Tapi intinya saya memberi. Paham nggak? Paham ya? Intinya saya memberi, bukan saya yang jadi makanan itu, bukan. Betul. Saya memberi. Teknisnya tadi itu bisa. Satu-satu. Saya nggak suka rame-rame. Intinya Allah menganugerahkan, memberikan kepada dunia anaknya yang tunggal. Bukan tanya anaknya ini anak apa. Namanya menganugerahkan pasti memberi. Sekarang kalau dibaca yang tadi dia baca Yohanes 1:14, firman menjadi manusia. Oke? Kemudian apa? Setelah dia jadi manusia apa? Katanya firman itu manusia. Allah yang jadi manusia. Ternyata belum. Coba baca lagi setelahnya. Dan tinggal bersama kita. Terus baca lagi. Bacalah Kingdom. Baca lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan itu, kemuliaan yang diberikan. Nah, sekarang firman ini kan Allah. Dia sudah jadi manusia, terus diberikan sama siapa? Apa yang diberikan kepada dia yang sudah jadi manusia? Keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 pengampunan, kasih karunia, anugerah dari Tuhan. Ya, terus? Loh, coba baca baik-baik lah. Baca baik-baik. Bahasa Indonesia ini kita paham semua loh. Karena begitu besar kasih anugerah. Di situ kasih anugerah siapa? Tadi konsepnya saya tanya, di mana dalil Tuhan menjadi manusia, Allah menjadi manusia? Di mana dalilnya saya tanya? Firman telah menjadi manusia. Sudah. Oke, ya, firman telah menjadi manusia. Terus? Ya. Terus? Ya, nggak tahu.
Dan Terus kita kenapa lagi? telah melihat kemuliaannya, Ya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberinya? Ini siapa? Diberikan manusia. kepadanya. Nya manusia. Oke? Diberikan kepadanya. Iya, Nya itu ini siapa? Nya Manusia itu siapa? Manusia itu seperti ya kita-kita. Loh, firman. Ini kan firman. Mana, coba. Waduh. Mana firman? Firman Coba itu lagi, telah lagi, menjadi baca. manusia. Nah, firman itu lagi, telah coba menjadi baca lagi. firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada kita. Kemuliaannya itu siapa? kepadanya ini. Jadi Kepemilikan, kan? N huruf besar ini apa maksudnya? N huruf besar. Kan apa? Iya, coba. Di situ kepadanya itu N-nya huruf besar apa maksudnya? Ya, kepada pemiliknya. Waduh. Sakit kan? Sakit kan? Sakit kepalanya sakit. Iya, nya itu apa? Nya itu Justru ini loh yang diberikan kepadanya Katanya itu sebagai apa, coba? anak tunggal Iya, Bapa. iya, Katanya iya, Bapa iya. sudah jadi manusia. Iya. Ini kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lihat Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, dia anugerahkan. Berarti dia memberi, Anugerahkan. bukan dia yang menjadi. Anugerahkan kepada siapa? Aduh, Loh, kepada dunia. iya, Dia kepada dunia. menganugerahkan anaknya Dunia kepada itu dunia. menerima apa? Dunia itu menerima apa? Apanya menerima apa? Supaya tidak binasa. Dianugerahkan kepada dunia, gitu kan? Gini, Pak Presiden menganugerahkan bintang jasa kepada pahlawan negara. Ya. Coba pahami maksud kata kalimat ini. Iya. Gimana? Coba pahami. Iya. Pak Presiden menganugerahkan bintang jasa kepada pahlawan Ya. negara Republik ini. Hmm. Pak Presiden jadi bintang? Hmm. Hah? Yang anugerahnya kan? Anugerahnya itu siapa? Menganugerahkan itu artinya memberi kan? Iya. Atau Berinya menjadi? dari siapa? Dari Pak Berinya Presiden. dari siapa? Dari Pak Presiden. Iya. Berarti Nah, kepemilikan apa yang diberikan? presiden bukan? Bintang jasa. Iya. Apa yang diberikan? Berarti Bintang jasa. kepemilikan Kepada bukan. siapa? Jasanya Kepada siapa? itu siapa? Kepada pahlawan. Iya. Jasanya itu berasal dari siapa? Iya. Loh. Jasa aja. Iya. Dengarkan kalimat yang utuh. Presiden Kan? menganugerahkan bintang Iya. jasa kepada pahlawan. Iya. Sudah. Iya. Apakah Pak Presiden menjadi bintang jasa? Tidak. Tidak. Nah, Siapa yang jasa mendapatkan? itu apa jasa? Kok tanya jasa itu apa? Loh, Ampun. kan saya tanya bintang itu apa? Bintang itu. Astaga. Bintang itu jasa bukan? Astaga. Loh, astaga. Inilah ya hal-hal yang sepele yang kita bikin analogi. Betul kata orang bijak. Analogi Betul yang memang. membingungkan nih. Saya sepakat dengan perkataan orang bijak memberikan gini. Bintang jasa. Diam. Sekarang saya tanya, jasa itu bintang bukan? Diam. Inilah kata orang bijak begini. Orang pintar dengan perumpamaan, dia diberikan perumpamaan dia paham. Betul. Tapi orang betul. botol sampai kau praktekkan di depan dia nggak paham. Iya. Itu kata Makanya orang bijak. bingung. Kata Ya orang kan, bijak. apa yang diberikan? Ini jasanya sudah itu sangat apa, jelas, sudah hadiahnya sangat itu jelas ya. apa. Kita Ya semua kan? tahu apa istilah bintang jasa. Ini kan cuma contoh Iya. analogi. Kok Bintang ditanya jasa lagi itu jasa jasa itu bukan? Ya, apa? analogi Bintang itu kan? apa? Bintang itu jasa Ya, atau bukan? Loh, analogi kan? Bukan jasanya, itu kan? substansinya. Iya. Bukan makanya itu substansi dari substansinya, analogi yang saya gitu bangun. loh. Kok Anda tanya? Sekalian kau tanya, Ya, itu presiden udah itu kamu apa? jawab. Sekalian tanya semua gini, Ya. presiden itu apa? Nanti pahlawan ini siapa? Apa yang dia Iya, lakukan emang harus supaya dia? begitu. Waduh, Untuk membedah. ini memang pengertian. Kristen begini. Kristen itu begini. Kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Itu Kristen. Betul. Ya kan? Betul, akui jujur. Tapi dengan Kalau cara bisa yang dipersulit, salah, gitu untuk apa loh. dipermudah? Orang lain itu Makanya, berpikir terbalik. itu Kalau harus bisa dibedah, dipermudah, ngapain harus dipersulit? didapatkan. Ya, Jadi bukan begini, konsep diterima Tuhan. aja dengan mentah-mentah, harus dipertanyakan. Tuhan, ya. Kalimat itu mengandung unsur apa gitu loh. Kalimat Gimana? yang nggak tahu, nggak ada yang bilang kau benar. Iya, Coba 105 orang, 6 orang. Penjelasan Iya. saya dengan tanggapan dia bagaimana? Nih, Sebagai coba, manusia ya, sebagai manusia contoh, berakal. Nih, misalnya sekarang presiden menganugerahkan kebebasan kepada para napi. Nah, begitu. Kebebasan itu Menganugerahkan presiden kebebasan bukan? kepada para begini, kalau bicara soal itu contoh, bahkan presiden punya namanya
Ada Orang disebut makanya gerasi. tuh, orang dikasih Gerasi analogi itu sudah yang aturan dalam sederhana, pemerintah, bingung dalam dia. negara ada gerasi namanya. Muter-muter lagi. Enggak, analogimu salah, enggak tepat. Ya, kalau iya, Dengan kamu apa yang juga mau saya salah tanyakan, Tuhan jadi analoginya. manusia. Untuk Waduh. apa tanda bintang ya kan nggak ada fungsinya. Itu cuma sebagai penghargaan, sebagai tanda terima kasih presiden akan jasa-jasa dia. Udah bang, abang kan? kurang Nyambung sehat nggak dalam kira-kira? diskusi. Enggak, nanti abang bicara di bawah sama anak abang yang masih TK. Gitu. Ngobrol sama dia aja yang TK ya. Jangan yang SMA, nanti anda dibantah sama dia. Ngobrol yang sama TK supaya dia diam aja dengar gitu. Oke, saya lanjut ke Kingdom. Saya tadi minta mana dalil Tuhan Allah itu jadi manusia. Anda bawa nih dalilnya Yohanes 1:14. Tapi di dalam Yohanes 1:14 ini firman itu kan Allah. Firman itu sudah jadi manusia. Oke. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Loh, kok Allah sini kan Bapa, ini Allah. Jadi firman. Firman sudah jadi manusia. Nah, terus diberikan kemuliaan. Siapa yang memberikan lagi? Orang dia itu sendiri. Tapi disebut lagi kepadanya sebagai apa? Sebagai anak tunggal Bapa. Loh, bukannya anak tunggal Bapa ini kan firman itu sendiri. Coba berpikir, Pak. Sekarang ini satu dalil saja, Yohanes 1:14. Kita loncat ke Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia anugerahkan anaknya yang tunggal. Namanya anugerahkan, dia berikan. Sama di sini, dia berikan kemuliaan kepada anaknya yang tunggal juga. Kalau memang itu dia, itulah firman itu sendiri. Yuk, bagaimana narasi kalimat di teks ini? Coba dijelasin. Ada berapa oknum ini? Ya, Silakan. Abang, yang perlu dipahami tentang penulisan Ibrani ya. Enggak, yang kita baca itu, ini. Sebentar dulu. Penulisan Ibrani itu dia menjelaskan prosesnya itu lebih duluan ya. Baru setelah itu nanti baru dikasih tahu tujuannya. Jadi Yohanes 3 ayat 16 itu menjelaskan tentang bagaimana Allah memberikan putranya itu yang tunggal itu. Memberikan apa menjadi? Ya kan dia memberikan putranya yang tunggal itu, mengaruniakan putranya yang tunggal itu melalui satu proses kemanusiaan yang harus dilalui, yaitu masuk ke dalam kandungan Maria, dikandung selama 9 bulan. Itu Allah bukan? Firman bukan? Ya, itu? Allah yang masuk ke dalam rahimnya Maria. Oh, firman yang masuk. Oh, Makanya firman. ketika itu dia berproses selama 9 bulan ya. Jadi bedanya di sini, Yesus itu lahir 9 bulan tepat ya. Kalau manusia itu normalnya itu kan 9 bulan 10 hari. Karena itu dia melalui proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Ya, antara sperma dan sel telur. Nah, itu proses manusia secara Kok kita normal. jadi bicara teknisnya? Kita bahas substansinya, Lah, bukan supaya Anda teknisnya. paham bahwa di sini Enggak, saya beda. paham kok. Saya cukup paham Beda kok. kelahirannya Yesus dengan manusia biasa. Makanya di dalam diri Yesus itu, walaupun dia manusia 100%, tetapi dia bukan terlahir dari sperma dan juga sel telur. Nggak bisa dibuktikan. Makanya tidak ada dosa Nggak bisa sedikit pun di dibuktikan. dalam dirinya Yesus. Bu, nggak bisa Murni dibuktikan. roh Allah itu yang menjadi Nggak bisa daging itu. dibuktikan. Makanya Nggak bisa dikatakan dibuktikan, Yohanes Bang. ayat 14 itu. Pendekatan faktanya lebih dekat kepada normalnya manusia mengandung. Itu pendekatannya. Apa normalnya manusia mengandung? Ya tentu ada proses dari sel sperma dan ovum. Itu pendekatannya. Kalau Anda Bukan, saya sudah bilang. Anda bilang bukan dari sperma, Anda apa tidak bisa fakta membawa yang mendekati logika itu? Anda, ya, kita tahu bahwa Allah itu kan di luar dari akal sehat, akal budinya manusia. Lebih Kita mudah tidak mana dia menaruh sperma, dia ciptakan sperma taruh di Maria, atau dia yang turun jadi manusia? Lebih mudah mana? Abang, menciptakan sperma. Menurut Abang, terus dia menciptakan sperma dari apa? Dia bikin manusia aja bisa, apalagi cuman sperma. Nah, iya. Nah, coba Manusia Anda aja dia dalilkan bikin di bisa. mana?
Di Nah, mana makanya ayatnya? sama-sama Bahwa nggak ada Allah itu dalil ya. menciptakan sperma. Oke. Ini Di sama-sama. mana dalilnya Allah menciptakan sperma? saya juga tanya. Lalu dia Saya taruh juga di tanya. dalam kandungannya Maria. Saya juga tanya, di mana dalilnya dia itu yang masuk dalam kandungan Maria? Di mana dalilnya? Ya, Ya. malaikat Ya. sudah berkata bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Mana? Berarti Roh Kudus Di mana? itu Di yang mana? masuk Di mana? dalam kandungan. Di mana? Kita buka Lukas 1 nomor 31. Di mana di situ Roh Kudus? Dari Roh. Oh, Anda ini. Sebentar. Sesungguhnya engkau akan mengandung kita akan lihat. dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sudah? Sudah? Saya pun lahir dari Roh Kudus, Roh yang suci. Karena tidak mungkin orang tua saya ciptakan roh. Anda lahir dari Roh Kudus? Oh iyalah. Iyalah. Berarti tanpa kawin papamu dan mamamu gitu ya? Bukan. Sekarang saya tanya Anda, roh yang ada dalam diri saya dari Kamu mana? lahir dari Roh Kudus. Jadi bapakmu dan Roh. mamamu nggak wiwi, jadi Baik. Roh. tahu dari Roh Kudus gitu ya? Dengarkan dulu. Manusia itu hidup karena ada roh, ya kan? Roh saya itu dari mana? Roh dari mana? Roh dari Allah. Allah itu kudus nggak? Allah itu kudus. Berarti roh di saya roh apa? Roh apa? Hah? Roh apa Oke. yang di saya? Jadi jangan Anda berpikir bahwa semua Udah manusia macet. Oke. Konsep ketuhanan Baik. Yesus itu macet, tidak bisa diterima akal. Tahu nggak? Oke. Tidak Bentar, sejalan saya dengan bacakan konsep ayat, ya. ketuhanan Abraham, Musa, Yakub. Nggak sejalan. Abang, saya akan membuktikan bahwa tidak selamanya Roh Allah itu ada di dalam manusia. Sebentar. Sekarang saya Mana? bacakan buat kamu Matius 1 ayat 18 ya. Kelahiran Iyalah. Yesus Kristus adalah Makanya- seperti berikut. makanya ada kematian. Dengarkan dulu. Dengarkan Kak. Dengarkan. Apa yang saya Kelahiran dengarkan Yesus dari Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya iyalah. Memang bapaknya kudus kok. Bapaknya Maria kudus kok. Bapaknya Maria yang sampaikan kepada Ya. Maria lewat Gabriel, kau akan Ini mengandung ayatnya dan jelas melahirkan di sini seorang apa? anak laki-laki. Loh, Matius 1 ayat 18 berkata jelas bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Nah, jelaskan Abang. oh jadi bapak menggauli Maria. Lah, Iya toh? Abang. Iya toh? Roh Kudus. Hah? Artinya Roh Kudus itu yang masuk ke dalam kandungannya Maria. Oh berarti Maria Ya, sama bapak wik-wik. bukan melalui sperma seperti yang abang katakan bahwa Allah menciptakan sperma. Tidak. Fakta yang paling dekat itu adalah Maria mengalami proses selama 9 bulan. Iya. Fakta itu. Proses Itu fakta. kemanusiaan normal itu memang harus dialami oleh Yesus. Apakah Roh Kudus Tetapi mengikuti tidak proses? seperti yang Anda dalilkan itu bahwa dia melalui sperma dibuat oleh Allah. Tidak ada, mana ada Itu dalilnya teori Allah probability-nya. Lebih mungkin Tuhan menaruh Nah, sperma nggak bisa dong atau pakai Tuhan turun probability langsung. kita. Loh, karena dalilmu nggak ada, nggak bisa membuktikan. Mana faktanya bahwa kandungan Maria itu adalah proses dari Roh Kudus? Saya sudah bacakan buat Anda tadi, Bang. Gak ada, bahkan orang Israel berkata dia berzina kok. Ngaco Lihat. aja orang Kristen. Matius 1 ayat 18 sudah jelas bahwa ia mengandung dari Roh Matius yang Kudus. nulis, bukan dari Tuhan. Ngaco aja. Aduh, abang. Lukas Yang juga selanjutnya. mengatakan demikian. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Clear. Mau lari kemanapun tetap Yesus itu manusia. Kalian menyembah manusia. Yang kau sendiri menolak penyembahan manusia kepada manusia itu salah. Tapi faktanya Yesus itu manusia dan kalian menyembah manusia pagan. Betul. Manusia yang dituhankan dengan Betul. dalih diubah menjadi manusia jadi Tuhan. Betul, Padahal betul. manusia, Tuhan jadi manusia. Sementara Enggak. sebenarnya adalah manusia yang dijadikan Tuhan. Ya, karena begini, ada manusia itu gini. Ada Tuhan yang mengaku dia Tuhan, ada yang dianggap Tuhan atau dituhankan. Contoh ya, contoh. Di dalam perjanjian lama
Itu Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham mengatakan, akulah Tuhan. Kerjaan musuh kan dibalik Akulah Tuhan. Turun aja, turun. Nggak ada akhlak, nggak ada adab, turun. Akulah Tuhan. Oke. Sekarang katanya mereka, ya Yesus memang nggak mengaku Tuhan. Yang mirip Yesus katanya penyembah berhala. Berhalanya nggak pernah ngaku dia Tuhan. Patung-patung nggak pernah mengaku dia Tuhan. Bahkan patung-patung itu juga nggak pernah marah, jangan sembah aku, atau jangan, nggak ada. Tapi kalau Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad itu mengakui, aku Tuhan, sembah aku. Ayo. Kalau penyembah berhala memang nggak ada pernah ngaku aku Tuhan, atau dia larang untuk tidak, nggak ada. Itu patung-patung. Yesus pun tak pernah berkata demikian. Bahkan sebaliknya, Yesus berkata, iblis saja Yesus suruh, sembahlah Allahmu. Yesus berkata, kami menyembah apa yang kami kenal, kau menyembah yang tidak kamu kenal. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Karena semua ini pengajaran Paulus. Fix Paulus. 70% isi perjanjian baru adalah surat-surat Paulus. Ayo. Mau kurang apa lagi? Silakan Kingdom, kalau Anda mengakui bahwa Anda tidak menyembah manusia, coba buktikan. Buddha juga manusia, Siddhartha Gautama yang dijadikan Tuhan, Krishna juga manusia yang dijadikan Tuhan. Ini Sama. kemarin Bang, ya ini kemarin saya cerita di Komal, saya ada sebut kata Hindu kan, itu waktu sama teman Kristen itu, saya bilang kenapa kita nggak berdialektika dengan Hindu, Buddha, karena mereka independen, berdiri sendiri di atas kaki mereka tanpa mau campur-campur dengan ajaran orang kan. Nah, terus dia ngobrol-ngobrol, saya bilang, oh kalau Kristen nggak bisa Bang. Kalau Kristen dia tinggalkan Torah, dia tinggalkan istilah-istilah Islam, dia tinggalkan konsep Tuhan jadi manusia yang punya pagan, yang dia punya cuma dua, Paulus sama salib. Terus dia marah, oh nggak gitu. Saya kasih tahu ya, kau orang Hindu kan di Bali kan, coba kau buka Alkitab Sabda. Itu sesuai dengan Yasin 14 itu kata Alkitab Sabda dalam bahasa Bali ya, nama Tuhan Hindu dimasukin, Sang Hyang Widiwasa. Dia kaget, serius, dia kaget. Dia bilang, saya seumur-umur baru detik ini Bang, saya baru tahu. Saya buka tunjukin. Dia bilang, nanti saya coba mau tanya dulu sama pendeta yang juga dipakai sama hotel lagi, pendeta. Lonceng juga, mereka lonceng dipakai sama Kristen juga, dipakai sama lonceng juga. Dia bilang, saya baru tahu Bang. Sampai dia bilang begini, kenapa kalau sudah pakai nama itu nggak sekalian percaya Brahma, Wisnu, Krishna? Nah, ini saya jadi teringat juga sama Romualdo. Dia bilang, orang Kristen yang masih bertahankan kata Allah, kenapa nggak sekalian dia meyakini Nabi Muhammad itu utusannya Allah? Coba bayangkan ya, begitu terang benderang ya sekarang ya. Mungkin dulu orang itu terbatas dari informasi karena ya zaman kayak gitu, sehingga pengetahuan itu tidak berkembang. Tapi sekarang ini berkembang. Orang sudah terbuka, informasi terbuka. Orang mulai berpikir mana yang benar, sehingga mereka flashback kembali kepada sejarah. Tanyalah sejarawan berbicara tentang kekristenan apa? Mereka berkata, Bible is not credible to, artinya begini, Bible itu tidak memenuhi kriteria untuk menjadikan sumber sejarah. Karena isinya apa? Mitologi, mitos-mitos. Ini kata sejarawan, bukan kata Islam. Kata sejarawan. Mereka telusuri sampai pada siapa penulis kitab ini. Ibaratnya Matius, Lukas, Markus ini branding saja, ya, brand, merek aja supaya laris. Padahal faktanya dari kekristenan sendiri mengatakan anonim. Ada tuh penulis tidak diketahui. Ya, Bang Hadi, kayak ini nggak boleh gila sini. Bang Hadi, tahu yang sengaja itu tidak ada orang mageran deh. Ya, ada remah. Chris. Nggak perlu bernarasi yang nggak ada dasar argumentasinya. Gimana Ya. Pak? Karena apa yang diargumentasikan oleh orang-orang Yahudi, ya mereka juga tidak akan percaya. Jadi jangan kalian menganggap bahwa kalau apa yang dikatakan orang Yahudi tentang Kristen, oh berarti itu benar. Waru mana gue rumah. Ya kalau Gimana begitu ceritanya? balikin aja Saksinya kitab itu mereka, orang PL-nya Yahudi. dibalikin aja. Jangan dipakai. Abang, Kan gini. mereka nggak percaya. Jadi
Hah? Abang, Nggak mereka sehat sudah ini, sakit dijanjikan memang. Mesias itu. Pandai. Tetapi mereka sendiri yang menolak Mesias yang dijanjikan itu. Mayoriti mereka menolak. Nah, saya tanya Anda, dari mana orang-orang yang mengajarkan tentang Yesus itu dari mana? Apakah mereka dari Italia atau dari Amerika atau dari Cina? Lihat ya. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Itali, Iya, dari Vatikan. Itali, 12 Nabi- rasul itu adalah murid-murid Yesus. Itali. Bukan mereka. Musa diutus di tengah-tengah kaumnya mayoritas Yahudi, Judaism. Nabi Muhammad diutus tengah-tengah kaumnya Arab, mayoritas Muslim. Krishna yang menurut keyakinan Hindu di India mayoritas Muslim. Kristen dari Hindu. Kristen dari? Kristen artinya pengikut Yesus. Iya, dia berkembang di mana? Paham? Berkembang di mana? Oke, saya tanya, dari mana asalnya Kristen itu? Kristen pembunuh Yesus, Siapa pengikut yang di dari mana? pagan? Siapa yang Aduh, menjadi- dari pagan, pagan. Saya tahu dari mana? Saya tanya Pagan. Anda. Yahudi Coba itu jawab saya. kemudian menghina Siapa? Yesus, mencela Yesus, Dari bahkan mana membunuh asalnya Yesus. Simon, Nah, Kristen ya, Petrus, mengambil dari buah Yakobus? tangan Yahudi, Yesus yang sudah Saya dibunuh itu tanya. dijadikan Tuhan. Saya tanya kalian, Petrus, Paulus, Yakobus, Andreas, itu mereka asalnya dari mana? Dari Gak Vatikan? jelas. Gak jelas. Nah, makanya Bapaknya aja belajar nggak ada. yang benar supaya jelas. Bapaknya siapa? Paulus, Petrus. Supaya kalian itu bisa Ya, pintar bapaknya siapa? belajar yang benar. Udahlah, ngapain Bapaknya bicara siapa? sama penyembah manusia? Jadi Dia sudah jadi akui menyembah begini. manusia, Tapi ngapain lagi begini, diskusi? Saya bilang, saya tanya Anda, apakah Allah SWT itu bisa dikenal tanpa Muhammad? Nggak usah tanya. Coba Penyembah itu. manusia mana bisa ngerti? Apakah Allah SWT Iya. bisa Siapa yang dikenal paling tanpa kuat? Muhammad? Mana Manusia bisa mana yang ngerti? paling kuat? Tuhan kami, yang Ya. manusia ini, Yesus. Apa Sesembahnya Tuhan manusia. Itu, gitu. Allah SWT itu tanpa Muhammad dia nggak akan ada. Nggak Nah. berdiskusi sama Allah sesembah Subhanahu manusia wa aja sana. Ta'ala yang Iya, kalian ini gini kan. keluarkan itu Kenapa dia bikin tidak pertanyaan akan begitu? ada kalau tidak ada Muhammad. Kenapa dia bikin pertanyaan begitu, kawan-kawan? Kita ini kan bisa menganalisa ya. Karena apa yang dia yakini, yang dia imani manusia yang itu juga baru ada setelah dilahirkan. Makanya dia bikin pertanyaan yang sama. Itu ini membuktikan bahwa apa? Dia menyembah manusia. Abraham berdoa kepada Allah SWT. Oh, pasti Di mana? dong. Di mana para nabi itu memanggil Allah Pasti. SWT? Ya, Coba, kalau pasti- penyebutannya memang Coba. dengan bahasa mereka. Tapi Coba yang jelas kau kasih tunjuk. Tuhannya Abraham bukan manusia. Itu pastinya sudah. Pastinya dia bukan Abraham manusia. itu mengimani Yesus loh. Menghayal, Abraham dan para nabi itu, mereka mengimani Yesus yang akan datang. menghayal. Hah? Bang Mereka Abi, mengimani Bang Abi. Yesus yang akan datang. Bang Abi, Kami ini Kristen mengimani. Sebentar, saya mau tanya Bang Abi ini cerita lah. Bang Abi ini kan anggap saja seorang pengusaha ini punya pabrik. Saya karyawan di situ, ya. Bro, Sabar dulu Bang Hinggap, saya karyawan di situ. Coba jawab saya. Nanti ini Apakah jawaban, ini tanpa jawaban, Muhammad ini jawaban SWT ini. bisa Sabar. dikenal? Sudah, diam dulu, Apa? diam dulu, diam dulu. Bang Abi ini bos saya, ya. Saya kalian pekerja, ini bos. saya pekerja. Lalu Bang Abi sudah ngatur saya nih jam kerja saya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, ya kan? Oke, saya bekerjalah normal nih jam 8 pagi jam 5 sore. Pulanglah saya. Karena capek kerja saya tidur Bang. Dalam tidur itu saya mimpi saya lembur Bang. Besoknya saya ke Abang, Bang bayar lemburan saya dong. Dibayar nggak? Saya Kenapa bayar. nggak dibayar? Hah? Saya bayar, tapi pakai mimpi juga. Ya udah, kau tidur lagi nanti. Itu dia. Kristen kayak gitu. Faktanya Yesus itu dilahirkan. Ya toh? Yesus itu manusia. Nah, apakah dengan hayalan mereka Yesus berubah jadi Tuhan? Hah? Ya iya, hayal Tidak mereka kan? aja. Ya berarti Tuhannya hanya dalam hayalan mereka. Ya, makanya. Sama halnya ketika saya bekerja dari jam 8 sampai jam 5, lalu saya tidur, saya mimpi lemburan, saya lembur. Apakah lemburan saya dibayar? Kan tidak. Paling bos Abi bilang, "Ya udah kamu pulang dulu, nanti saya tidur, saya bayar gajimu itu, lemburanmu dalam Iya, mimpi gitu. saya." Gitu. Iya. Ini membuktikan bahwasanya kekristenan itu memiliki iman yang mencederai akal sehat.
Sebab mereka sudah dikatakan, ceritanya itu dari Paulus kan. Paulus bilang, apa yang aku katakan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Tapi Paulus pikir-pikir lagi, loh, masa saya bodoh sendiri? Tulislah dia surat ke Korintus, 1 Korintus 4 nomor 10. Kami bodoh oleh karena Kristus. Begitu dia kirim surat itu, orang-orang jemaat di Korintus ngamuk. Masa dia bilang kami bodoh? Ya kan? Habis itu sudah melihat gejolak ini, dia tulis lagi 1 Korintus 1 nomor 21. Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nggak jadi marah mereka. Udah, nggak apa-apa bodoh, yang penting selamat lah, nggak apa-apa lah. Kira-kira gitu. Nah ini ajaran Paulus ini luar biasa ya. Makanya dia termasuk tokoh yang berpengaruh. Kenapa? Dia mampu mengkristenkan hampir 2 miliar orang. Yesus satu orang pun nggak bisa dia kristenkan, kawan. Satu pun tidak. Nah, jadi cukup ya penyembah manusia. Sudah akui. Dia sendiri akui dengan lidahnya. Salah. Menyembah manusia itu salah. Ketika tanya dia, Yesus manusia bukan? Manusia. Anda sembah manusia? Tidak. Nah, sakit nggak ini akalnya? Dan di antara penyembah-penyembah manusia ya, dari seluruh agama-agama pagan yang menyembah manusia itu, Tuhannya Oten inilah yang paling lemah ditokohkan. Kalau Iya. Krishna kita lihat, sakti, mampu Jago. mengalahkan ular kepala 7, mampu mengalahkan monster. Buddha, tapaknya jago, bisa menghancurkan gunung-gunung. Oten dibunuh. Iya. Bahkan kemarin yang teman Hindu bilang begini, Rama berkata, tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada kerajaan kalau tidak melalui dia. Rama. Hindu ada tahun berapa? 6000 sebelum Masehi. Jadi Hindu niru-niru Kristen. Itu faktanya. Aduh, parah memang Oten parah, kucuk-kucuk semua ini. Umat penggenapan. Panas-panas dulu di bawah lah, baru naik. Kalau nggak panas naiknya nggak enak. Panas-panas dulu di bawah baru naik, itu enak. Nah. Dan Halo Abu. halo, Assalamualaikum. waalaikum. Apa kabar? Baik. Apa yang mau disampaikan? Abu mau bertanya saya, Bu. Mau bertanya. Silahkan. Abu, saya penasaran ya, Bu. Di mana sebenarnya Allah itu, Bu? Udah aku bilang kemarin, nanti saya cari di Google Map dulu. Nggak percaya kau. Apa tuh? Di mana sebenarnya, Kang? Kan saya bilang nanti saya cari di Google Map. Gimana sih? Dan naik abu ya rungkat. Iya kadang. Kenapa kalau saya naik pasti ada yang jatuh? Kenapa gitu?